fasilitas umum, fasilitas olahraga, ruang simulasi, laboratorium, kapal latih, dan juga asrama yang lengkap. Sebagai orang tua, kami mempercayakan pendidikan anak kami pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Sekolah ini sangat luar biasa dalam mendidik di bidang ilmu pelayaran dengan kurikulum yang komprehensif dan standar mutu yang luar biasa. STIP berhasil membentuk karakter anak kami menjadi individu juara, tegas, sikap yang baik, disiplin, serta budi pekerti. Bravo, STP Jakarta. Kami bangga menjadi keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang setiap tahunnya terus berbenah untuk menghilangkan stigma bahwa sekolah kedinasan lekat dengan kekerasan. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam prestasi. Halo kawan saya Lermin, Bapak Ibu hadirin dan adik-adik calon taruna-taruni semua yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Perkenalkan, saya Ica Rahmadani, selaku moderator pada podcast Kupas Tuntas Si Pencatar STIP tahun 2023. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan alhamdulillah ya. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas, kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan juga cuaca yang cukup cerah ya pada siang hari ini, sehingga kita bisa menyelenggarakan podcast yang tentunya akan menjawab segala pertanyaan dan rasa penasaran dari adik-adik yang saat ini sudah bergabung nih bersama kami dalam Kupas Tuntas Si Pencatar STIP tahun 2023. Acara hari ini atau podcast pada hari ini merupakan kegiatan tahunan dalam rangka menyambut Si Pencatar STIP tahun 2023. Kalau kalian udah ngikutin nih podcast Si Pencatar dari tahun lalu, kalian pasti tahu dong, kita udah punya podcast dengan judul Kepoin Si Pencatar. Nah, berbeda dari tahun lalu, kali ini STIP Jakarta hadir kembali dengan podcast yang berjudul Kupas Tuntas Si Pencatar STIP tahun 2023. Nah, adik-adik semuanya, podcast Kupas Tuntas Si Pencatar tahun ini akan diselenggarakan dalam 5 edisi. Dan hari ini adalah Kupas Tuntas edisi pertama. Jadi ini perdana ya adik-adik. Nah, dalam edisi pertama ini, kita juga akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semuanya terkait mungkin pengenalan dari STIP itu sebagai salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perhubungan nih misalnya. Dan nanti juga kita akan menjelaskan terkait SKD itu apa sih, susah nggak sih, atau mungkin berbagai macam pertanyaan yang mungkin kalian masih bingung atau ragu dan ingin kalian tanyakan. Akan kita kupas semuanya dalam Kupas Tuntas Si Pencatar STIP tahun 2023. Langsung saja nih adik-adik. Kita sapa dan perkenalkan narasumber kita yang pertama nih. Yaitu Kapten Ariandi Syamsul Bahri. Selamat siang, Kak. Selamat siang, baik ya, alhamdulillah sehat, Kita alhamdulillah. ngobrol santuy nih hari Siap. ini, supaya pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semuanya yang saat ini sudah bergabung bersama kita bisa terjawab. Nah, jadi adik-adik sebelumnya, aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau Kapten Ariandi ini merupakan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dari STIP Jakarta. Dan dalam Si Pencatar tahun 2023 ini, beliau adalah Ketua Pelaksana 1 Si Pencatar STIP tahun 2023. Betul, Kak? Betul sekali Mbak Ica, terima kasih Mbak Ica. Teman-teman, adik-adik semuanya, nggak cuma kedatangan Kapten Ariandi, kali ini di samping Kapten Ariandi juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Denny Fitrial. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang. Selamat Halo siang. adik-adik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik ya. Jadi teman-teman, Pak Denny ini merupakan dosen dari STIP Jakarta
yang juga menjabat sebagai Kepala Unit di Teknologi Informatika, yang dimana pada si pencatat tahun ini, beliau sebagai Koordinator Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD ya Pak ya? Betul. Baik, nanti kalau teman-teman atau adik-adik udah bergabung nih bersama kita di STIP, kalian akan ketemu sama Pak Denny, karena beliau merupakan dosen. Baik, langsung saja nih, tanpa berbincang-bincang lebih lama, kita masuk pada topik kita yang pertama. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama Kapten Ariandi. Ya, Mbak. Jadi sebelum saya nanya nih ya, Cap, saya juga mau ngasih tahu dulu nih bahwa dulunya Kapten Ariandi merupakan alumni dari SMP Jakarta ya, Cap ya? Betul, betul angkatan Mbak berapa Ica. nih? 37. Angkatan 37, jadi dulu itu masih status STIP itu masih akademi. Akademi di mana Tapi itu, Cap? dulu akademi di kampusnya itu di Gunung Sahari, Mbak. Gunung Sahari, Jakarta Utara maksudnya ya. Jadi dulu namanya itu masih PLAP, Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran. Sampai akhirnya sekarang jadi Betul, STIP ya, jadi sekarang Cap, ya, hanya jadi betul. STIP. Nah, kalau tadi Kapten Aryan di angkatan 37, adik-adik harus tahu nih, kalau sekarang calon taruna-taruni yang akan bergabung bersama kita menjadi bagian dari taruna-taruni STIP itu adalah angkatan ke-67. Wow, jauh ya, Cap ya. Bedanya 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Jadi kalau nanti adik-adik baru masuk nih, mungkin 30 tahun lagi baru akan menjadi pimpinan ya, Cap ya. Enggak juga lah. Oh, enggak Mungkin juga. ya tergantung nasib tuh, tergantung nasib. Tapi Tapi bisa juga lulusan STIP itu langsung bisa jadi pimpinan. oh, bisa Enggak, juga ya, Cap, ya. tergantung nanti pas begitu lulus di kapal juga kan akan menjadi seorang pemimpin. Oh, baik. Lulusan STIP itu adalah lulusan calon-calon pemimpin. Baik, betul sekali. Tergantung dari gimana kitanya ya, Cap ya. Betul, Harus kerja betul keras, sekali. harus berusaha. Betul. Betul. Nggak boleh males-malesan. Baik. Nah, teman-teman, langsung aja ya. Karena sekarang Kapten Ariandi udah bergabung bersama kita, saya mau nanya nih, Cap. Ya, Untuk menjawab, mengawali pertanyaan dari teman-teman yang sekarang sudah bergabung bersama kita akan tanya nih, terkait STIP ini apa sih? STIP ini sekolah apa sih? Kepanjangannya apa sih? Boleh ya, Cap ya, dikasih tahu ya, supaya teman-teman semuanya di rumah tahu nih. Baik, betul. silakan, Terima Cap. kasih, terima kasih. Jadi STIP itu apa sih? STIP itu adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini dulunya ya, dulu orang kalau adik-adik ini punya latar belakang pelaut, itu pasti tahu. Jadi sekolah pelayaran dulu itu hanya baru ada beberapa. Dan kebetulan STIP ini dulu letaknya di Jakarta, jadi di ibu kota, jadi pasti terkenal. Jadi dari dulu tuh STIP ini dari awalnya berdiri itu masih dulu namanya Akademi Ilmu Pelayaran, diresmikan oleh Pak Presiden Soekarno ya, Presiden pertama RI di tahun 57. Sementara STIP itu dari tahun 53. Jadi waktu itu dari tahun 53 peresmian di tahun 57 bersamaan dengan pelantikan pertama itu. Jadi STIP ini apa sih? STIP ini adalah lembaga pendidikan kemaritiman. Ini memang STIP ini lebih fokus ke maritim. Jadi kemaritim ini kalau kita bilang pelayaran mungkin lebih luas juga. Kalau ini kita mengambil kemaritiman, kenapa? Karena lulusan dari STIP tidak semuanya harus belayar. Ya, jadi kebetulan jadi STIP ini gimana sih standarnya? STIP itu kenapa di sini kita harus berstandar internasional, karena memang lulusan dari STIP itu harus berstandar internasional, bukan nasional lagi ya, internasional. Tapi karena STIP sebagai lembaga pendidikan, ya itu STIP harus punya standar, menggunakan standar internasional. Untuk pelayaran itu ada standar dari International Maritime Organization atau IMO ya, itu standar IMO yang harus STIP itu harus memenuhinya. Kemudian STIP sebagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, ya STIP juga harus berstandar nasional. Secara nasional STIP itu di bawah memang di bawah Kementerian Perhubungan.
dasarnya STIP itu di bawah Kementerian Perhubungan, tapi untuk pembinaan atau mungkin standar pendidikan itu mengikuti pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu melalui Dirjen Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Dirjen Dikti. Itu mungkin jadi apa sih STIP? STIP adalah Sekolah Lembaga Pendidikan Kemaritiman yang bertaraf internasional ya, yang bertaraf nasional juga, yang pasti kalau udah internasional udah harus nasional ya. Oke, Udah itu jadi pasti mungkin nasional ya, betul kalau sekali. udah Jadi internasional. itulah STIP. Ya, jadi kalau ada yang belum kenal STIP, ya dulu STIP itu namanya AIP, IP. Akademi Ilmu Pelayaran, Baru ya. jadi PLAP tadi ya, Gap ya. Kemudian menjadi PLAP, Pendidikan Latihan Ahli Pelayaran, kemudian berubah menjadi STIP. STIP. Jadi dulu dari diploma 3, sekarang ini STIP sudah karena menjadi sekolah tinggi, maka pendidikan yang kita laksanakan yaitu pendidikan Ya, diploma di 4. empat. Ya, jadi setara dengan sarjana S1 ya. Ya, S1 ya, Gap Betul. ya. Baik, sudah jelas ya adik-adik. Apalagi kan kalian udah bergabung nih bersama kita. Kurang lebih kalian pasti tahu kan STIP itu apa, yang pasti sekolah pelayaran. Nah, langsung aja nih. Kita mau tanya sama Kapten Ariandi. Untuk di STIP sendiri kan tadi katanya diploma 4, setara sama S1. Ada program studi apa aja sih Kapten Ariandi di STIP ini? Ya. Ya, oke, baik. Jadi saat ini memang untuk pendidikan yang kita laksanakan itu ada 3 prodi ya, program studi. Yang pertama itu nautika ya. Ini untuk adik-adik ketahui ya. Jadi jangan sampai nanti salah karena ikut-ikutan pingin tahu pingin sekolah di STIP biar belayar, nggak taunya nanti salah masuk jurusan. Jadi yang pertama itu di STIP itu yang pertama program diklat atau program studi ya, program studi nautika. Nautika, kemudian ada lagi program studi teknika, kemudian ada lagi program studi ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan. Itu jadi ada 3 program studi yang ada di STIP. Di STIP ada lagi itu yang program diploma 3, tapi ada lagi untuk program pasca sarjana ya. Jadi ada pasca sarjana ini ada 2 program studi pasca sarjana yang sudah STIP buka, dan sekarang ini memasuki angkatan kedua. Jadi STIP bukan hanya melaksanakan program diploma 4, tapi juga ada program pasca sarjana. Ya, melanjutkan dari program studi tadi, sekarang kita perjelas nih. Dari 3 program studi ini tadi, ketika adik-adik sudah bergabung nih bersama kita di STIP Jakarta, mereka akan melanjutkan atau menjalani pendidikan berapa lama sih? Oke, kalau diploma 4 itu? Ya, jadi kalau untuk program pendidikan di STIP ini memang pendidikan berbasis memang pendidikan berasrama ya. Jadi seluruh peserta diklat atau mungkin taruna-taruni yang kami didik itu harus tinggal di asrama. Jadi berapa lamanya? Mungkin untuk semester 1 sampai semester 4 itu memang pendidikan dasarnya ya, atau mungkin teori-teori yang harus mereka dapatkan, mereka harus tinggal di asrama. Kemudian di tahun ketiga atau di semester 5-6 itu mereka akan melaksanakan praktek. Jadi kalau yang untuk prodi nautika dan prodi teknika itu mereka akan melakukan praktek di kapal-kapal. Kapal-kapal mana? Kapal-kapal yang memang misalnya memberikan kesempatan untuk taruna melakukan praktek. Bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri. Kemudian kalau untuk yang prodi yang ketiga, tata laksana itu juga akan melaksanakan magang itu di perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin mereka akan dibagi. Jadi ada 6 bulan pertama atau mungkin tergantung juga kalau memang yang ada yang namanya program belum disinggung sih, program pola pembibitan ya. Pola pembibitan ini maksudnya nanti mereka mungkin karena mereka akan bekerja sebagai ASN ya, memang diperuntukkan untuk sebagai ASN, mungkin nanti untuk tempat prakteknya itu mungkin akan lebih lama di instansi-instansi pemerintah. Tapi kalau untuk yang jalur mandiri atau non polbid itu mereka mungkin akan lebih banyak masa prakteknya ini di perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan pelayaran, di mana mungkin mereka tetap akan diberikan kesempatan untuk praktek di instansi pemerintah, tapi mungkin waktunya itu akan kita bagi. Intinya untuk masa praktek itu di 1 tahun, jadi semester 5-6. Setelah semester 5-6,
semester 7-8-nya itu taruna atau ini akan kembali lagi masuk ke asrama lagi, ikut pendidikan untuk menyelesaikan diploma 4-nya, termasuk nanti karena program diploma mereka harus membuat skripsi ya. Skripsi sebagai salah satu persyaratan diploma 4. Setelah itu baru mereka selesai. Tuh, nah jadi teman-teman udah sedikit paham ya. Untuk masa pendidikan di STIP sendiri nanti itu kurang lebih 4 tahun ya kata Betul, Harian 4 ya, tahun. 4 tahun. Di mana nanti mereka taruna ini akan menjalankan praktik laut dan juga praktik darat. Ya, kayak betul. Jadi mungkin yang perlu saya tambahkan, jadi kalau ada di sini, oh nanti prakteknya kami gimana? Ya kalau yang namanya taruna praktek itu adalah memang akan diatur oleh STIP gitu. Jadi untuk penyaluran tempat prakteknya itu oleh STIP. Jadi nggak perlu khawatir ya, Gap ya. Nggak perlu khawatir, itu tidak akan praktek gitu, pasti akan. Pasti akan. Baik. Nah, selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk pasti adik-adik di rumah kan bertanya nih, udah kuliah 4 tahun menjalani pendidikan, prospek kerjanya nanti seperti apa sih untuk Nautika, untuk Teknika atau KLK? Baik, siap. bisa Cap dibantu. Jadi mungkin begini ya, di dalam dunia industri atau mungkin dunia pekerjaan ya itu ada tiga bagian atau mungkin tiga apa sih? Ya mungkin ya kalau kita bilang sih yang pertama mungkin regulator ya. Regulator atau yang pengambil kebijakan atau pengambil keputusan atau mungkin yang mengatur atau menjalankan aturan. Jadi regulator ini kalau untuk Nautika, Teknika atau KLK itu biasanya yang udah pasti ya itu dia akan menjadi seorang ASN. Betul. Ya. ASN itu sampai kapan? Ya sampai mana? Sampai bisa jadi menteri loh. Ya. ASN itu bisa jadi menteri, tapi ya mungkin itu ASN ini jadi bisa jadi ASN, kemudian mau jadi TNI pun bisa. Bisa. Ya. Jadi kalau untuk jadi ASN lulusan STIP ya mohon maaf ya, STIP sekarang lulusan STIP ada juga yang sudah menjadi menteri gitu kan. Jadi menteri. Kemudian kalau seumpama kalau jadi TNI sudah ada juga yang jadi jenderal, udah banyak ya. Kemudian kalau seumpama dari polisi juga bisa, polisi ada beberapa yang sudah lulusan dari STIP itu udah jadi jenderal juga di kepolisian. Kemudian banyak yang regulator tuh banyak ya, termasuk instansi pemerintahan itu atau mungkin di BUMN pun banyak. Kemudian kalau yang untuk regulator, kemudian ada lagi yang mungkin sebagai operator ya. Nah, kalau operator ini yang mungkin ya kalau kalau kita bilang kalau kita lulusan yang untuk Nautika Teknika itu mungkin lebih ke dunia industri, ke kapal-kapal ya. Kapal-kapal itu kayak misalkan ya di kapal ya. Jadi yang adik-adik yang mau bekerja di kapal, yang mau jadi pelaut, ya itulah harus memilih jurusan Nautika atau Teknika. Ya. Terus kalau KLK gimana? KLK sebenarnya bisa ya. Cuma memang terbatas kapal-kapalnya. KLK ini kalau ketatanan angkutan laut ini kalau di kapal-kapal penumpang itu biasa dibutuhkan karena memang di kapal-kapal itu membutuhkan seorang administrator yang ada di atas kapal untuk mengatur misalkan terkait dengan permakanan di atas kapal seperti apa, kemudian kebutuhan manajemen di atas kapal betul. Jadi ada tingkat dari regulator, kemudian ada lagi apa sih? Industri ya. Kalau untuk industri ya, kalau kita bilang kalau untuk industri itu yang tadi mungkin kalau lulusan dari STIP itu banyak juga loh yang sudah jadi manajer-manajer. Nggak perlu diragukan ya. Nggak perlu diragukan. Jadi kalau saya bilang sekarang ini kalau untuk di industri itu sudah banyak ya. Ya ini pengalaman ya. Pengalaman aja dari STIP kok hanya bisa jadi pelaut aja enggak. Luas ya, luas. Di pabrik-pabrik besar pun lulusan dari STIP itu dibutuhkan. Ya, terutama mungkin kayak yang bidang perhotelan. Pernah percaya nggak lulusan STIP kerja di hotel? Nah, jadi di hotel itu bukan sebagai ya istilahnya pekerja tidak punya skill, tapi mereka punya skill.
Mbak Ica tahu nggak yang namanya mall-mall itu? Iya, saya belum Mall-mall tahu juga, nih kayak. ya di mall-mall juga lulusan STIP ada yang bekerja di mall, bukan sebagai ini ya, tapi mereka di sana skillnya dibutuhkan. Di sana itu khususnya ini yang jurusan teknika ya. Kita berbicara teknika di pabrik-pabrik juga. Jadi pabrik atau hotel itu butuh sebuah generator, pembangkit listrik yang besar. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu mereka ingin orang yang punya pengalaman menangani generator besar di industri transportasi ya. Yang punya generator paling besar itu di mana sih? Di kapal. Jadi berdasarkan pengalaman ini ya, pengalaman mereka di kapal dibawa ke darat, Sangat dibutuhkan sangat ya, dibutuhkan. betul. Ya, jadi itu ya. Jadi ada 3 kategori ya tadi, sebagai regulator di industri atau mungkin operator. Ya, itu ada. Jadi prospek kerjanya gimana? Ya, selama ini kalau kalau kami lihat sih lulusan STIP ya masih banyak dibutuhkan. Bukan masih banyak ya, Kak? Memang dibutuhkan Dibutuhkan sepertinya. sekali, Iya, dibutuhkan betul. sekali. Bahkan sebagai kalau yang mau menjadi akademis bisa juga. Betul, ya. Jadi akademis bisa ya. Contohnya ya Pak Randy. saya ya gitu ya. Jadi mau mungkin mengabdi lagi ya atau mungkin ya. Betul sekali. Baik, kurang lebih paham ya adik-adik, karena nanti kalian juga kalau udah kuliah atau mengikuti pendidikan di STIP, kalian juga pasti bisa meraba-raba atau kalian pasti bakal tahu nih akan kemana, akan seperti apa nantinya. Baik, terima kasih Kapten Ariandi. Selanjutnya masih ada pertanyaan nih. Setelah kita membahas seputar STIP itu apa, prospek kerjanya apa, jurusannya apa saja. Sekarang kita masuk pada fokus kita yaitu si pencatar. Nah, si pencatar ini apa sih Kapten Ariandi? Mungkin adik-adik masih ada yang belum tahu gitu. Ya, Boleh baik. dijelaskan? Jadi si pencatar itu sistem penerima, singkatannya ya, sistem penerimaan calon taruna. Jadi si pencatar ini kita memang sebagai sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan yang kebetulan di atas kita itu ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Jadi BPSDM ini sebagai pembina. Jadi memang untuk si pencatar ini pelaksanaannya itu serentak ya, serentak dan mungkin memang semuanya dilakukan oleh terkait waktunya, pelaksanaannya dan pengaturan persyaratan semuanya diatur oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Baik, kurang lebih kayak gitu ya adik-adik. Jadi si pencatar ini memang istilah dari seleksi penerimaan calon taruna baru yang dimana ini tuh dipakai oleh perguruan tinggi di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tadi. Nah, untuk ke pertanyaan selanjutnya, untuk jalur pendaftaran dari STIP itu sendiri ada apa aja sih, Kapten Ariandi gitu? Jalur pendaftaran. siap. Jadi kalau untuk jalur pendaftaran atau mungkin ini mungkin untuk adik-adik ketahui ya. Jadi di STIP itu ada 2 program. Jadi ada yang namanya program pola pembibitan, ada lagi yang namanya program reguler atau mandiri ya, mandiri. Jadi ini ada 2 jalur ini yang memang harus adik-adik ketahui. Kalau yang namanya pola pembibitan yaitu pembibitan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk menyaring atau mungkin mengambil calon-calon yang nanti mungkin akan menjadi ASN di Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi di STIP itu ada 2 jalur. Jadi yang pertama jalur pola pembibitan, ada juga non reguler mandiri atau mandiri ya. Mandiri ini yang mungkin STIP itu akan mendidik dan kemudian setelah menyelesaikan pendidikan mereka bisa bekerja di mana saja gitu. Nggak terikat ya Kep ya? Tidak terikat, betul. Kalau pola pembibitan nanti setelah lulus mereka akan langsung dilantik oleh Menteri Perhubungan, kemudian akan langsung ditempatkan di seluruh Indonesia. Di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi kalau yang reguler atau non reguler atau mandiri itu dia bebas lulus, kemudian saya mau kerja di luar negeri ya monggo. Betul. Kalau saya mau jadi ASN
Ya boleh, tinggal daftar CPNS aja ya. Gap ya. Betul. Yang penting ada, mungkin ada di Kementerian Perhubungan ada membuka, atau mungkin di Dinas Perhubungan ya daerah-daerah membutuhkan nautika, kemudian butuh teknika atau mungkin KLK, mereka bisa bergabung. Atau nanti kalau Kak Ariandi mau jadi tentara atau polisi juga bisa. Betul. Ya. Jadi biasanya itu ada penerimaan dari tentara untuk TNI itu ada namanya pola perwira karir. Nah, ini yang mungkin mereka akan daftar. Betul. Nah, jadi adik-adik sudah jelas ya. Di STIP itu ada 2 jalur. Yang pertama, jalur pola pembibitan. Yang kedua itu jalur reguler atau mandiri. Nah, bedanya apa? Tadi sudah dijelaskan kalau pola pembibitan ini, di mana nanti lulusan dari pola pembibitan ini akan menjadi calon ASN atau ikatan dinas. Nah, berbeda dengan pola pembibitan, untuk jalur mandirinya, mereka nanti lulusan-lulusannya bebas nih. Mau jadi tentara, polisi, atau jadi apa yang nantinya kalian ingin lakukan nih untuk karir-karir kalian ke depannya. Nah, Mungkin bedanya mungkin Mbak Ica ya, saya tambahkan sedikit terkait dengan apa sih bedanya betul. pada saat jalur ini ya. Dari dua pola pembibitan, antara pola pembibitan dengan mandiri itu di pola pembiayaannya. Oh baik, pola biayanya beda ya, Gap ya? Biaya pendidikannya beda ya Betul. masih. Jadi kalau untuk pola pembibitan itu pembiayaannya itu untuk biaya pendidikannya itu mendapatkan biaya subsidi dari pemerintah. Sementara kalau mandiri itu untuk biaya pendidikan ditanggung oleh pesertanya sendiri atau mungkin calon tarunanya sendiri. Tapi walaupun kayak gitu nggak semerta-merta 0 rupiah ya, Gap ya? Tetap mereka harus bayar Tetap harus makan bayar. ya. Betul, Dan betul, lain-lainnya. betul, betul. Jadi untuk biaya untuk kehidupan sehari-hari untuk makan itu semuanya tetap ditanggung oleh pribadi. Jadi selain pastinya pola pembibitan sama mandiri ini beda, dari segi lulusannya nanti akan kemana, tentunya biaya pendidikannya juga beda. Tadi sudah dijelaskan. Dan pastinya untuk seleksi masuknya juga beda ya. Oh, Gap beda, ya? beda, beda dong. Beda. Ya, Jadi kalau harus untuk beda. pola pembibitan nanti akan ada tes khusus, untuk mandiri juga tesnya berbeda. Baru nantinya mungkin untuk kesehatan dan lain-lainnya baru sama gitu ya, Gap ya. Untuk itu nanti selanjutnya kita akan bahas. Nah, sekarang kita mau nanya lagi nih sama Kapten Ariandi yang terakhir. Sebelum nanti kita baru nanya ke Pak Denny. Nah, kita mau nanya nih, Cap. Perbedaan dari si pencatar tahun ini dan tahun kemarin itu apa sih? Ya, jadi jadi kalau untuk perbedaan tahun kemarin dengan tahun sekarang sebenarnya hampir sama aja ya. Hampir Cuma sama. mungkin iya hampir sama. Jadi kalau untuk pola pembibitan tahun kemarin itu mereka harus melalui seleksi SKD dulu ya. Betul. SKD, kalau di jalur mandiri itu tidak ada SKD. Terus kemudian untuk terkait dengan kalau tahun kemarin itu waktu pelaksanaan tes pola pembibitan ini didahulukan. Memang serempak seluruh UPT-UPT yang ada di Kementerian Perhubungan itu serempak. Cuma untuk pelaksanaan mandiri ini dikembalikan ke kampus masing-masing. Kemarin itu tahun kemarin seleksi pola pembibitan itu didahulukan. Kemudian setelah sudah pengumuman baru kita melakukan mandiri. Pembukaan pendaftaran mandiri. Iya. Jadi tahun kemarin itu ada 2 kali seleksi yang tahap pertama dan tahap kedua. Yang tahap pertama itu hampir bersamaan waktunya dengan jalur program pola pembibitan. Terus kemudian yang tahap keduanya itu setelah pengumuman pola pembibitan. Ini yang mungkin tahun ini yang mungkin akan berbeda. Berbedanya kenapa? Tahun ini kita akan hampir melaksanakannya secara paralel dan tidak ada tahap kedua. Kita hanya melaksanakan hanya 1 tahap. Berarti nggak ada gelombang kedua ya? Gelombang kedua nggak ada. Jadi kita usahakan itu jadi beriringan. Jadi gimana kalau seumpama saya tadinya gagal di pola pembibitan, ingin masuk ke mandiri. Jadi kami kasih kesempatan itu untuk mendaftar di 2 tempat. Di dua-duanya Di ya? dua-duanya. Jadi ini jadi mereka harus mendaftar dua-duanya. Jadi
supaya kesempatan itu ada. Kalau seumpama nanti dia tidak, nanti setelah, jadi memang kembali lagi kepada pesertanya Pesertanya untuk masing-masing, betul. memutuskan. Kalau memang dia yakin dia akan di jalur Polbit, ya silakan gitu kan. Tapi kalau memang misalnya dia mungkin untuk misalnya kalau kita bilang jaga-jaga ya, takut ya jaga-jaga lah. Jaga-jaga mungkin kalau ini gak diterima atau kalah kuota ya. Iya, betul. Kalah kuota akhirnya pindahnya mau pindah ke Mandiri. Nah, ini supaya dia bisa pindah ke Mandiri ya dia harus mendaftar di awal. Ya, daftar dua-duanya. Jadi tahun ini nggak ada gelombang kedua ya Cap ya. Betul, kita hanya Beda satu dari gelombang. tahun kemarin. Nah jadi teman-teman, nanti kan STIP buka 2 jalur nih, pola pembibitan sama mandiri. Yang tadi Kapten Arya dibilang, kalau kalian yakin akan lulus di pola pembibitan ya silakan untuk daftar di itu aja. Tapi kalau kalian nggak yakin atau ya namanya kita jaga-jaga ya, kita harus ada plan B dalam hidup kita ya, Cap ya. Betul, betul. Nah, untuk itu kalian bisa berkesempatan untuk mendaftar di pola pembibitan dan juga di mandiri. Ya, Gitu. mungkin sebelum ini ya, mungkin informasi sedikit tambahan. Untuk tahun ini, untuk Prodi Nautika itu kita akan membuka 5 kelas. 5 kelas. Ya. Satu kelas berapa orang itu? Satu kelasnya itu hanya 24. 24. Ya, jadi ada 5 kelas untuk Prodi Nautika, 5 kelas untuk Prodi Teknika, dan 5 kelas untuk Prodi KLK. Kalau untuk KLK ini memang untuk satu kelasnya 30 orang. Jadi 5 kelas ini komposisi pola pembibitannya berapa, mandirinya itu berapa, nanti kita akan lihat. STIP itu tahun ini dikasih kuota untuk pola pembibitan itu berapa kelas. Kalau tahun kemarin itu kan Nautika 3 kelas, Teknika 3 kelas, dan KLK itu hanya 1 kelas ya. Jadi kalau tahun kemarin Nautika pola pembibitan 3 kelas, berarti mandirinya 2 kelas. Kalau tahun ini mungkin pola pembibitannya 1 kelas, berarti yang mandirinya 4 kelas. Kalau kita dikasih kuotanya semuanya pola pembibitan Nautika 5 kelas, berarti kita tidak buka mandiri untuk Nautika. Berarti mandiri cuma ada jalur pola pembibitan betul, aja ya, betul sekali. Jadi nanti ini kita lihat karena memang dari STIP itu untuk kami hanya membuka 5 kelas. 5 kelas. Ya. Nggak bisa lebih ya, Cap ya. Memang berarti sekitar 400-an lebih ya. Betul. Ya? Kalau kita bisa menambah jumlah kelas, mungkin nanti karena kita kan harus sesuai dengan aturan ya. Ya, betul. Berarti nggak lebih dari 500 ya. Tidak lebih dari 500. Nah, jadi teman-teman sedikit paham ya untuk pola pembibitan itu apa, mandiri itu apa, yang tadi sudah sedikit ada gambaran untuk kuota kelasnya juga ada berapa ya. Nah, melanjutkan dari pembahasan SKD tadi ya, Cap ya, dan juga kuota-kuota untuk Polbit. Sekarang kita mau nanya nih sama Pak Denny, gantian. Oke. Setelah Kapten Aryandi, Pak Denny dulu kita tanya-tanya. Oke, Mbak Ica. Ya, siap ya Pak. Kita langsung aja tanya sama Pak Denny. Jadi adik-adik kan sekarang di rumah udah tahu nih tadi kan soal SKD udah ada bocoran sedikit dari Kapten Aryandi. Nah sekarang kita mau tanya sama Pak Denny, Pak SKD itu susah nggak sih? Gimana sih biar bisa lulus SKD Pak? Gitu mungkin dari teman-teman. Silakan Pak Denny. Oke, baik Mbak Ica, terima kasih atas waktunya. Untuk adik-adik di rumah, barangkali kalian pun sudah searching atau mungkin mencari informasi terkait apa itu SKD dan berapa passing grade untuk lulusnya dan lain sebagainya. Nah, dapat kami sampaikan di sini bahwa salah satu tahapan tes untuk calon taruna pola pembibitan itu adalah seleksi kompetensi dasar yang kita kenal dengan SKD. Adapun untuk kategori yang diujikan pada saat SKD itu ada 3. Yang pertama TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Kemudian ada TIU, yaitu tes intelijensia umum. Kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, masing-masing kategori ini memiliki komponen-komponen tesnya sendiri juga. Misalkan TWK itu akan diujikan terkait nasionalisme, integritas,
kemudian bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Sementara untuk tes intelijensia umum, itu komponennya adalah kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan analogi. Gitu. Sedangkan untuk tes TKP, tes karakteristik pribadi, misalnya kemampuan pelayanan publik, TIK, jaringan sosial, dan lain sebagainya. Nah, untuk lulus tes SKD ini, apakah sulit atau mudah atau bagaimana? Ya, itu kembali lagi ke persiapan adik-adik semua. Ya, kalau misalnya adik-adik mempersiapkan diri dengan baik, kami yakin bahwa tes tersebut akan bisa dilewati dengan Ada mudah. standar lulusnya nggak Pak Denny? Standar lulus tentu ada Itu Pak. yang nentuin itu dari STIP atau dari mana itu yang menentukan standar lulusnya? Oh ya, Apa baik. dari BPSDM? Kalau untuk standar kelulusan itu untuk tahun lalu, ya kita bicara tahun lalu, itu berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB. Oh, Menpan RB. Ya, betul, nomor 93 tahun 2022, di mana ambang batas untuk kelulusan untuk setiap kategori, untuk TWK itu 65, kemudian TIU 80, dan TKP-nya 156. Oh, itu Seperti yang itu tahun minimalnya. kemarin ya keputusan dari Menpan ya? Ya, Kurang dan lebih saya tahun rasa ini untuk sama ya, Pak, ya? kemungkinan sama. Karena mereka mau jadi PNS nih ya. Betul sekali. Jadi harus mengikuti aturan dari Menpan ya. Betul sekali. Jadi karena nantinya mereka akan jadi PNS atau ASN, tentu standarnya juga harus sesuai yang diatur oleh Kementerian Pan-RB. Pan-RB. Betul. Baik ya teman-teman, jadi kesimpulannya udah sedikit jelas ya, bahwa SKD ini adalah seleksi kompetensi dasar. Dan yang harus diingat, SKD ini adalah proses pendaftaran awal yang diujikan untuk pendaftar jalur pola pembibitan ya Pak ya. Karena untuk jalur mandiri sendiri nanti dia nggak pakai SKD ya Pak ya. Tidak, tapi Pakainya menggunakan TPA. TPA atau tes potensi akademik. Betul. Nah, kalau adik-adik harus mau masuk STIP, adik-adik harus tahu dong SKD itu apa, TPA itu apa. Nanti mungkin kalian akan bisa searching atau cari di internet mungkin ya Pak ya, karena tentunya banyak sekali ya, yang bertebaran di mana-mana, kalian bisa cari tahu sendiri. Mungkin carinya tes soal SKD perguruan tinggi Kementerian Perhubungan gitu ya Pak ya, betul. Jadi kita kasih tahu bahwa SKD itu merupakan seleksi kompetensi dasar yang dimana ada tiga kategori atau komponen soal ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Denny. Nah baik, selanjutnya saya mau nanya lagi nih sama Pak Denny. Untuk kuota pola pembibitan STIP tahun ini itu berapa sih Pak? Betul. Oh, baik, seperti yang diinformasikan oleh Pak Aryandi tadi, iya, betul. Untuk saat ini untuk Nautika itu 24, kemudian Teknika 25 orang, dan untuk KLK sepertinya untuk tahun ini tidak ada pola pembibitan. Tetapi bisa saja itu nanti ada perubahan misalnya. Jadi kembali lagi total kelas yang diterima untuk tahun ini adalah 5 kelas untuk masing-masing prodi. Nah, bisa saja komposisinya itu nanti ada perubahan. Nah, untuk saat ini seperti itu, Mbak. Baik, teman-teman. Nah, jadi untuk kuota, kalian udah ada sedikit gambaran ya. Walaupun tadi kata Pak Denny mungkin akan ada perubahan. Tapi untuk sementara, masih itu dulu. Informasi yang kita terima ya. Untuk kuota pola pembibitan di STIP sendiri. Nah, sekarang kita udah berbincang-bincang nih ya sama Bapak-Bapak. Saya udah nanya. Sekarang giliran teman-teman nih yang nanya sama Bapak di depan semuanya. Boleh silakan teman-teman yang di rumah, jika ada pertanyaan kalian bisa isi di kolom chat atau komentar terkait pertanyaan yang ingin kalian ajukan. Kita tunggu ya, 4 penanya akan kita sebutkan pertanyaannya sama pembicara kita pada siang hari ini. Baik, kita tunggu ya. Ayo teman-teman, jangan takut nanya ya. Siapa tahu nanti kan kalian bisa jadi bagian dari STIP.
Baik, sambil nunggu pertanyaan masuk, kita nonton lagi ya. Kalian harus tahu video profil dari STIP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahran Sandi Bagarias. Saya adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta angkatan 61, lulusan dari Sekolah Pendidikan tahun 2018. Dan saat ini saya langsung bekerja di kantor Kesabaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Dubai Bengkulu, dan saat ini saya sebagai pengelola satu kapal kelas 3. Jika adik-adik ingin seperti saya, silakan bergabung mendaftarkan diri di kegiatan STIP 2020. Di bawah Silakan. Ya, jalur pilih pertanyaan yang reguler, Hmm. jalur non reguler atau mandiri. STIP Jakarta memiliki 3 program studi, yaitu Diploma 4 Narik, Diploma 4 Teknik, dan Diploma 4 Tata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Salah satu kampus unggulan bidang maritim di Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta terus berinovasi mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Buat teman-teman semua yang ingin menjadi seperti kami, yuk bergabung bersama kami menjadi bagian dari Taruna-Taruni STIP Jakarta. Baik, kembali lagi bersama kami. Udah masuk ya teman-teman pertanyaan dari kalian semua. Jadi kita sekarang mau milih nih pertanyaan terbaik atau pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya. Baik, langsung saja. Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan nih. Ya, boleh Kapten Ariandi, boleh juga Pak Denny untuk menjawab. Jadi untuk ini pertanyaan dari Jonathan tadi. Untuk lulusan IPS bisa nggak sih masuk nautik katanya? Kayak gitu Kapten Ariandi. Siap. Jadi kalau untuk IPS Betul. itu sampai sekarang tidak. Belum Jadi bisa. belum bisa. Jadi memang dari persyaratannya itu untuk dari SMA ya. Betul. SMA itu hanya IPA yang bisa masuk di program Nautika atau Teknika. Jadi kalau untuk IPS mungkin lebih ke administrasi atau ke jurusan ke prodi KLK ya. Jadi sampai sekarang ini tidak bisa Memang untuk belum bisa. belum bisa. Jadi untuk ke nautik atau teknik ini memang kalau mau aman dari IPA ya, Cap ya. Harus dari IPA, Dari bukan mau aman ya, harus dari IPA. Tapi kan ada juga yang mungkin dari sekolah pelayaran nih, Cap. Ya, kalau sekolah pelayaran itu biasanya dia harus dengan ada ijazah lautnya juga. Ijazah lautnya juga yang memang sudah terakreditasi ya. Betul. Ya, betul. Ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, untuk IPS memang belum bisa. Untuk IPS itu hanya bisa ke jurusan Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan atau KALK. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, ada lagi nih pertanyaan dari Freddy nih. Mohon izin bertanya, untuk seleksi jalur Polbit, apakah ada tes TOEFL katanya? Ya, mungkin Pak Denny nih. Silakan, Silakan, Pak Denny. Betul. Untuk tes Polbit untuk saat ini belum ada Tidak diminta. atau tidak diminta untuk tes TOEFL. Ya, artinya tahapan tesnya dimulai dari SKD, kemudian ada tes psikotes, wawancara, dan tes kesamaptaan. Iya, betul. Seperti itu. Jadi untuk TOEFL itu tidak dipersyaratkan, ya, baik, belum Kak, dipersyaratkan saat ini. kata Freddy. Nggak ada tes Tapi TOEFL-nya. bukan ya, jadi bukan memang untuk penilaian bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa Inggris itu mungkin akan mendapat penilaian plus pada saat wawancara. Oh, pada saat Seleksi wawancara. Wawancara itu nanti mereka akan dilakukan bagaimana sih penguasaan bahasa Inggrisnya seperti Betul. apa. Jadi itu nanti wawancara itu ada 2 yang pewawancara ya.
Jadi yang untuk pengetahuan umum sama yang terkait dengan bahasa. Di sini kita mau menyaring calon taruna itu dari kemampuan bahasanya juga minimal sudah bisa berbahasa lah Bahasa. bahasanya. Jadi itu bisa jadi nilai plus Jadi ya. plus betul pada saat Bisa menjadi wawancara. nilai tambahan. Justru kalau memang punya kemampuan bahasa yang lebih, itu bisa menjadi nilai tambah. Betul. Nah, ke pertanyaan selanjutnya ada lagi nih. Dari Wisnu Anugrah, untuk seleksinya itu apa harus datang ke STIP atau nanti di sekolah perhubungan lain katanya gitu, kayak gimana? Betul, ya jadi gini ya, untuk seleksinya itu kalau memang pilihannya untuk ke STIP mungkin adanya di Kalimantan atau di Sulawesi atau mungkin di Sumatera, itu coba nanti dilihat itu ada beberapa titik lokasi yang untuk melakukan seleksi. Kalau yang untuk reguler, untuk pola pembibitan itu bisa ada beberapa titik lokasi yang udah diatur oleh sekretaris BPSDM panitia dari si pencatar itu ada beberapa titik lokasi atau mungkin di dinas-dinas perhubungan di daerah itu yang dijadikan titik lokasi untuk seleksi. Tapi kalau untuk mandiri saat ini memang harus melaksanakannya di STIP. Kalau untuk pola pembibitan bisa di tergantung keputusannya nanti di ya mana. lebih dekatnya kemana. Misalkan saya memilih orang Bekasi, memilih mungkin rumahnya dekat dengan STTD untuk seleksi pola pembibitan, boleh Ya, mengikuti boleh, di betul. STTD yang Walaupun lebih dekat. daftarnya ke STIP ya, Iya, kayak betul gitu. karena standar semuanya itu untuk pola pembibitan itu sama. Sama. Untuk kesehatannya sama standarnya. Berarti setiap provinsi ada ya Pak ya? Hampir Nah, setiap provinsi bukan setiap provinsi ada, tapi ada beberapa provinsi yang ada titik lokasi untuk tes. Supaya yang di luar Pulau Jawa mungkin lebih dekat Betul, ya, betul, gitu ya, nggak betul. perlu datang jauh-jauh ke Pulau Iya. Jawa. Kalau untuk itu yang untuk pola pembibitan. Tapi yang kalau untuk mandiri, memang harus saat ini datang memang ya. kita tidak membuka tempat di tempat lain. Jadi mau apa dia harus mendaftar ke Datang ke STIP. STIP. Nggak masalah ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ada lagi nih dari Andi katanya Cap. Selamat siang, kalau Polbit itu prakteknya harus di kapal kah? Sama nggak sih praktek Polbit sama Mandiri katanya kayak gitu. Ya, jadi untuk pola pembibitan karena dia nanti akan menjadi seorang ASN. Kalau ya sesuai dengan karena begini loh, praktek itu termasuk kegiatan pembelajaran dalam program diploma ini. Ya, jadi untuk nautika, teknika dia harus praktek di kapal-kapal juga gitu. Tetap harus praktek untuk melengkapi karena praktek ini termasuk dalam satu kurikulum yang menjadi satu paket. Dia sampai dengan lulus itu harus melakukan praktek. Apalagi kita ini kan sekolah vokasi ya. Betul. Sekolah vokasi kan lebih praktek, ditekankan ya. praktek gitu. Jadi penilaian utamanya itu di praktek gitu. Baik, ini ke pertanyaan terakhir nih, karena setelah ini mungkin kita akan selesai dari podcast kita pada siang hari ini. Pertanyaan terakhir ini ada sedikit pertanyaan, kenapa katanya KLK yang Polbit tahun ini nggak ada katanya gitu. Jangan marah sama STIP. Silakan Kak Ariandi bisa dijawab. Terima kasih. Jadi memang saat ini memang kan kita menerima Polbit itu bukan dari kemauan dari Kementerian Perhubungan, bukan dari atau mungkin dari STIP ya. Tapi dilihat rencana penerimaan 4 tahun ke depan PNS itu dibutuhkan itu berapa sih? Ya kebetulan untuk tahun ini yang kami dapat informasi itu untuk 4 tahun ke depan itu Kementerian Perhubungan butuh lulusan dari sekolah-sekolah Kementerian Perhubungan itu hanya sekitar 800 orang. Jadi ini yang mungkin maka dari tahun ini kenapa Polbit itu hanya sekitar 800 orang untuk tahun 2023. Jadi Kementerian Perhubungan butuh apa sih? Oh, kami butuh diploma 4 pelayaran nautika. Ya udah karena nautika mungkin dibutuhkan ada misalkan itu mungkin sekitar 70 orang. Ya udah di STIP dititipkan satu kelas 24. Mungkin di Semarang dititip lagi 24 atau mungkin di Makassar ada diploma 4-nya juga dititip lagi di sana untuk. Jadi
eh, kita itu tidak bisa memang itu sudah Sudah ketentuan. udah Iya, diatur betul. diatur. Sesuai Jadi dengan kebutuhan yang kebutuhan tentunya kuota dibutuhkan, yang gitu ya. ada. Bukan serta-merta STIP yang Betul. menentukan. Ini kan Iya. si STIP nggak buka misalnya gitu. Jadi Iya. jangan malah sama STIP ya. Baik, teman-teman, itu pertanyaan terakhir ya. Nanti mungkin teman-teman masih bisa bertanya lagi untuk edisi podcast selanjutnya. Karena podcast siang hari ini sudah usai karena udah nggak kerasa, udah lama kita ngobrol berbincang dalam podcast edisi pertama kali ini. Nah, Mbak Ica, mungkin gini ya, sebelum ditutup ya. gimana ya? Kalau adik-adik ini punya pertanyaan, saya ya ini kok Humas kita kan 24 jam ya. Betul. Tadi saya baru mau menyampaikan. 151 itu 24 jam loh adik-adik. Ya, jadi jangan takut nggak dijawab. Pasti akan dijawab, Pasti akan harus. dijawab. Walaupun kalau malam tidur dulu ya, Cap ya. Pas tidur Iya. Ya siapa tahu pas lagi mau, apalagi nanti kan mau puasa ini ya. Iya, betul. Bangun sahur itu biasanya pasti dijawab. Oh, berarti kerjain 24 Iya. jam. Orang Humas harus 24 jam. Siap. Baik teman-teman, itu obrolan akhir kita di penghujung podcast kita untuk edisi pertama kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapten Ariandi yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya, Kap ya. Ini mumpung ya. Iya, mumpung. gimana? Jangan ditutup dulu deh, Boleh, mumpung. boleh. Jadi adik-adik, ini mungkin pesan saya ya. Kalau kalian pada saat memang tertarik untuk mengikuti pola pembibitan, jalur pola pembibitan atau mungkin mandiri, ingat yang perlu kalian percaya sama kemampuan diri sendiri, ya. Kemampuan. Kalau memang tekad kalian kuat untuk mau sekolah di STIP, insya Allah bulatkan tekad, ya. Percaya diri, siapkan diri kalian. Betul. Ya. Jangan lupa berdoa juga ya. Berdoa Betul. itu yang pertama itu berdoa, yang kedua didoakan oleh orang tua. Restu orang tua itu sangat mulia. Jadi jangan, mungkin pesan aja ya, jangan percaya sama orang lain. Percayakan pada diri kalian, ya. Pada diri kalian, percaya diri, pokoknya orang ada yang menjanjikan bisa masuk, bohong, ya. Pokoknya percaya sama diri kalian semuanya, insya Allah nanti kalau memang ini yang terbaik untuk kalian, pasti akan jadi rezeki kalian. Itu tergantung dari usaha dari masing-masing ya, Betul. Apalagi STIP ini kalau mau masuk ke sini persaingan itu secara nasional ya, Gap ya. Betul. Ya. Jadi kalian saingannya bukan cuma di daerah kalian aja, tapi satu Indonesia. Betul. Jadi kalian harus menyiapkan diri kalian dengan baik tentunya. Baik, Pak Denny, mungkin ada yang mau disampaikan juga sebelum kita tutup podcastnya? Saya rasa cukup, Mbak Ica. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapten Ariandi yang tadi saya bilang di tengah kesibukannya meluangkan waktunya untuk datang dan menghadiri podcast pada siang hari ini sebagai narasumber. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny yang sudah hadir mendampingi atau bersama kami dengan Kapten Ariandi juga. Teman-teman, untuk selanjutnya, kalau kalian masih punya pertanyaan atau bingung yang tadi dibilang, kalian bisa follow Instagram STIP_Jakarta atau juga menghubungi nomor 082299888851. Nanti nomornya kita taruh nih di kolom chat ya, supaya kalian bisa kalau misalnya ada pertanyaan, ada keluhan atau apa, bisa ditanyakan di sana. Jangan takut pertanyaannya nggak dijawab, karena tadi kalau kata Kapten Ariandi, Humas harus 24 jam. Siap. Siap. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di podcast edisi kedua, 3, 4, dan 5 ya. Jangan lupa untuk terus hadir karena tentunya masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang belum kita bahas ya, dengan tema yang masih banyak juga nantinya. Baik, akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ah?